Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi masih tentang teks laporan hasil observasi kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang namanya sebuah teks, ketika kita akan menulis pasti memiliki unsur-unsur kebahasaan. Apa saja sih unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? Yuk kita simak sampai selesai ya. Yang pertama, teks laporan hasil observasi mengandung frasa nomina. Frasa nomina merupakan kelompok kata benda. Kemudian frasa tersebut diikuti oleh teks deskripsi. Misal adalah sebuah kata mobil di garasi. Mobil di garasi berarti menyatakan bahwa mobil yang sedang berada di garasi. Ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang kedua adalah verba relasional yang digunakan untuk istilah tertentu di bidang tertentu. Kata verba antara lain yaitu terdiri, atas, termasuk, disebut, dan merupakan. Contohnya adalah buku merupakan bagian dari perlengkapan sekolah. Selain verba relasional, di dalam teks laporan hasil observasi juga memiliki verba. Verba aktif merupakan verba atau kata kerja yang tidak diikuti dengan imbuhan. Contoh, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya konjungsi digunakan sebagai untuk menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi atau kata penghubung yang biasa digunakan dalam teks laporan hasil observasi meliputi yang pertama, konjungsi penambahan adalah dan, serta, juga. Yang kedua adalah konjungsi persamaan. Yang termasuk dalam konjungsi persamaan adalah sedangkan, persamaan, dan namun. Yang ketiga adalah konjungsi pilihan. Konjungsi pilihan atau kata penghubung pilihan yang biasa digunakan adalah atau. Sedangkan ciri bahasa teks laporan hasil observasi yang keempat adalah istilah keilmuan atau bahasa yang bersifat keilmuan atau bahasa ilmiah. Contoh kalimat keilmuan yaitu eksperimen, karnivora, dan degeneratif, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada kalimat utama. Dalam teks laporan hasil observasi memakai kalimat utama sebagai penyusun dan dari informasi. Setelah itu diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas berupa perincian informasi yang dilaporkan di beberapa paragraf. Demikianlah ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi.